Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Ingin mencari projector mini yang portable dan ada T-box di dalamnya? Korang boleh dapatkan Lumos Nano yang berharga sekitar RM1,400 di description on the link down below. Serta ada Bluetooth speaker sekali. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa saja yang terupdate bakal kita sikat terus. Nah, kali ini Bici seperti favorite channel kita ini ya, sepulang sekolah guys, mana menurut kita satu judul, mungkin ini satu pengetahuan yang baru, ilmu yang sangat bagus. Kenapa kemerdekaan Indonesia ditolak Monaco ya, negara yang luasnya cuma 2 km. Wah, udah 2 km menolak lagi ya kemerdekaan Indonesia. Kenapa begitu guys? Dia nggak tahu ya kali Indonesia itu besarnya gimana ya kan? Iya benar. Nah, tapi itu persepsi kita yang pertama ya bila mendengar judul itu ya kan. Ya mungkin tapi mereka ada alasan tersendiri juga. Iya, jadi kita harus simak dengan bijak ya, dan juga harus menanggapi dengan bagus lah. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Ini lu inget-inget dulu aja nih simbolnya nih. Soalnya simbol ini nanti bakal ada hubungannya juga. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi abis mereka ngeliat bukti sejarahnya, Monaco ngerasa alasannya kuat juga nih buat Indonesia. Udah lama nggak ngomongin yang ada Indonesia-Indonesianya ya. Ya gue yakin lu udah pada tahu lah kalau Belanda sebagai negara yang pernah ngejajah kita, itu mereka sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka tuh punya versinya sendiri loh, soal kapan Indonesia merdeka dari kerajaan Belanda. Versi yang berbeda dari versi kita. Tapi ternyata selain Belanda ada juga nih negara yang sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Negaranya nih luasnya kecil banget. Namanya Monaco. Dan ini sebenarnya cukup mengherankan sih, soalnya kan setahu gue Monaco tuh nggak pernah ada hubungan apa-apa sama Indonesia. Iya. Bentar, nggak ada pengaruh apa-apa di Indonesia. Nah, tapi guys, yang kalian harus tahu, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ialah Palestine. Yes. Oke, lanjut. Pray for Palestine, pray for Gaza guys. Indonesia, tapi kok tahu-tahu nolak kemerdekaan Indonesia? Apa alasannya coba ini? Jadi yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa Monaco sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kenapa Monaco sempat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia, sebelum itu enaknya kita bahas lebih dalam dikit ya tentang Monaco-nya dulu. Soalnya kan agak kurang populer juga ya negara ini di sini ya kayaknya ya. Ya, kecuali mungkin buat yang doyan bola lah. Jadi kalau menurut Britannica, Monaco atau yang nama resminya Principality aku aja of tadi Monaco, salah sebut ya. Dia ini adalah sebuah negara kecil yang terletak di wilayah Côte d'Azur. Satu wilayah di Prancis yang letaknya tuh berbatasan langsung sama Laut Mediterania. Dan sesuai namanya, Principality of Monaco, Kepangeranan Monaco, pimpinan negara ini tuh ya pangeran. Dan negaranya juga menganut sistem monarki konstitusional. Nih kalau kita lihat di peta ini, benar-benar kelihatan ya di situ ya. Monaco tuh lokasinya tuh dihimpit sama wilayah Prancis di timur, utara, sama baratnya. Terus di satu sisinya lagi, di selatannya, itu langsung berbatasan sama Laut Mediterania. Jadi emang negara ini ukurannya tuh kecil banget dia nih ya, cuma sekitar 2,02 km persegi doang. Bahkan kalau mau kita bandingin sama kompleks GBK misalnya, itu kompleks GBK tuh masih lebih luas loh daripada Monaco. Makanya buat klub bolanya juga kan, AS Monaco, itu dia joinnya ke Liga Prancis kan. Ya soalnya mereka nggak punya liga sendiri. Kecil banget begini gimana mau bikin liga coba? Iya. Mau ada berapa itu timnya? Dan kalau ditanya alasan kenapa wilayah sekecil ini bisa jadi negara sendiri, ini tuh masih ada hubungannya sama sistem kepemimpinan di sana yang ternyata udah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi masih menurut Britannica, sejak akhir abad ke-12, wilayah Monaco yang sebelumnya dikuasain sama kerajaan suci Roma tuh akhirnya diambil alih sama Republik Genoa. Sampai kemudian di sekitar abad ke-13, salah satu keluarga bangsawan Genoa, keluarga Grimaldi, mereka nih jadi penguasa Monaco dan ini berlangsung sampai hari ini. Berarti sekitar 7 abad ya keluarga ini berkuasa di Monaco ya. Lama juga loh.
Nah, ini nih simbolnya keluarga Grimaldi. Ini lu inget-inget dulu aja nih simbolnya nih. Soalnya simbol ini nanti bakal ada hubungannya juga sama alasan kenapa mereka nolak kemerdekaan Indonesia. Kenapa nih ya kira-kira ya? Over the next 200 years or so, the Grimaldis were in and out of power in Genoa. Then, in 1395, the Grimaldis were able to take advantage of fighting in the region and take possession of Monaco, which started their 700 years of ruling. Nah, selama keluarga Grimaldi berkuasa, mereka ini sempat beberapa kali berganti aliansi sebenarnya. Mulai dari sama Prancis, Spanyol, dan waktu terjadi revolusi Prancis, wilayah kekuasaan keluarga Grimaldi itu diambil alih lagi sama Prancis. Terus setelah Napoleon I meninggal, kedaulatan Monaco tuh akhirnya dibalikin. Dan kali ini Monaco dapat perlindungan dari kerajaan Sardinia. Pindah aliansi lagi nih mereka nih jadi ke kerajaan Sardinia. Tapi terus nggak lama, keluarga Grimaldi lagi-lagi harus berurusan sama Prancis yang waktu itu berhasil ngambil alih wilayah kerajaan Sardinia. Termasuk di sini ya wilayah-wilayah kekuasaannya keluarga Grimaldi ini. Dan pas balik ke Prancis kali ini, keluarga Grimaldi tuh sampai harus nyerahin 2 kota mereka loh ke Prancis. Kota Menton sama kota Roquebrune. Buat ditukar sama kedaulatan Monaco. Mahal juga ya harga kedaulatannya ya. 2 kota loh. Dan akhirnya dari situ wilayah Monaco yang tersisa inilah yang jadi wilayah yang berdaulat sampai sekarang. Makanya nggak heran ya kalau sekarang Monaco tuh kelihatan kayak nyempil gitu di antara wilayah-wilayahnya Prancis. Ya sejarahnya begitu soalnya kan. Mana 2 kotanya diambil tadi kan, ya sisa 2 kiloan tadi doang tuh berarti tuh luasnya. In fact, it's a country that's impossible to see on this map. It spans only 499 acres, and only 39,000 people live there. Yet it's home to the most important of the Triple Crown races, The most picturesque road race, The most glamorous, most demanding circuit, perhaps the most difficult. the Monaco Grand Prix. Nah itu tadi sedikit lah tentang sejarah Monaco. Sekarang kita bahas nih soal Monaco yang sempat nolak kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau menurut salah satu artikel yang dimuat di New York Times di tahun 1952, disebut di situ kalau Monaco tuh sempat ngajuin protes ke Indonesia. Dan kalau menurut beberapa sumber lainnya, Monaco tuh bahkan sampai ngancem buat nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia loh. Waduh. Alasannya apa? Masih menurut New York Times, protes yang diajuin sama Monaco ini tuh terkait sama bendera Indonesia yang dianggap niru warna benderanya Monaco. Gue yakin banyak yang tahu lah di sini, apalagi yang apal bendera-bendera nih. Kalau bendera Monaco sama Indonesia kan emang mirip ya. Sama-sama warnanya tuh merah sama putih yang disusun secara horizontal. Merahnya di atas, putihnya di bawah. Nah itu sama tuh dua-duanya tuh. Yang bikin beda tuh cuma rasionya aja, cuma ukurannya aja. Kalau bendera Monaco kan dia cenderung kotak gitu kan. Nah kalau yang Indonesia tuh ukurannya lebih ke persegi panjang. Kayak bendera negara-negara lain lah. Udah itu doang bedanya, sisanya sama. Nah, lu inget kan sama simbol keluarga Grimaldi tadi, yang ini nih? Nah, ini kalau menurut klaim Monaco, warna merah sama putih yang based on lambang ini tuh udah jadi identitas keluarga Grimaldi dari dulu banget. Yang sekaligus juga jadi identitasnya Monaco dari lama juga. Kalau menurut World Atlas, Monaco sendiri secara resmi mulai pakai bendera merah putih sebagai simbol negara mereka tuh sejak tahun 1881. Udah lama gitu. Bendera yang warnanya berdasarkan sama identitasnya keluarga Grimaldi. Identitas penguasanya. Udah selama itu kan mereka sendirian pakai merah putih, tahu-tahu ada negara yang baru merdeka di tahun 1945, kok ya ikut-ikutan pakai merah putih juga buat bendera resmi negaranya. Nggak terima lah Monaco di sini, keberatan mereka. Bahkan keberatannya di sini sampai ngancem bakal nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia loh. Ya, tapi gimana ya? Di satu sisi gue ngerti sih perasaan Monaco ini. Kebayang sih rasanya lu udah bikin sesuatu dari lama kan, udah jadi identitas diri lu. Tahu-tahu muncul tuh orang lain yang simbol identitasnya mirip banget sama lu. Ya, itu pasti ada perasaan, apaan nih? Kok ngikutin gua? Pasti ada perasaan gitulah namanya manusia kan. Terus respon Indonesianya gimana? Ya pastinya Indonesia langsung nolak permintaan Monaco inilah. Nggak sekedar nolak bahkan. Pemerintah kita waktu itu juga ngasih pembelaan. Monaco kan tadi kan mereka kan ngasih alasan historisnya ya. Kenapa warna merah putih itu jadi identitasnya mereka. Nah, pemerintah kita juga sama nih. Mereka juga ngasih alasan historisnya. Kalau menurut pemerintah Indonesia, pemilihan warna bendera merah sama putih itu didasarkan sama warna panji dari salah satu kerajaan besar di Nusantara. Kerajaan Majapahit. Jadi pemerintah Indonesia beralasan kalau Nusantara, cikal bakalnya Indonesia, itu tuh udah dari lama banget pakai bendera dengan warna merah sama putih buat jadi panji-panjinya. Dan ini ada di catatan-catatan tertulisnya loh.
Kayak misalnya di naskah Negara Kertagama, salah satu naskah kuno dari masa Majapahit. Di situ disebut tuh adanya kereta-kereta dengan ornamen dekorasi warna merah sama putih yang dipakai sama rombongan Raja Hayam Wuruk buat lawatan ke segala penjuru wilayah Majapahit. Dan kereta-kereta dengan ornamen itu dekorasi lagi warna lama merah ya, sama Pak, putih ya, itu Majapahit dipakainya itu. cuma sama rombongan Ibu Suri sama sang raja aja. Buat yang selain itu, buat rombongan lainnya, mereka pakai panji-panji dengan warna dan corak yang beda lagi. Makanya kalau menurut Theodore Gautier Thomas Pichot, seorang peneliti Belanda keturunan Prancis yang mendalami budaya sama bahasa Jawa, dia bilang warna merah putih itu dianggap jadi kombinasi warna paling sakral buat masyarakat Jawa. Paling sakral. Makanya yang pakai nggak bisa seenaknya, nggak bisa sembarang orang. Sakral banget nih soalnya nih merah putih nih. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih. Sejak dulu, warna merah dan putih oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi. Terus contoh lainnya selain di naskah Negara Kertagama, bukti pertama penggunaan panji warna merah putih itu juga ditemuin tercatat di Prasasti Kudadu yang diresmiin di tahun 1294 Masehi. Kalau menurut Bukhori, arkeolog dan ahli epigrafi Indonesia, di dalam prasasti ini tuh disebutin kalau Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, yang waktu itu masih jadi petinggi di kerajaan Singosari, dia tuh dapat perintah buat ngalau pemberontakan pasukan Jaya Katuang, seorang keturunan Kediri yang pengen ngebalesin dendam leluhurnya. Nah, Raden Wijaya yang di sini berhasil mukul mundur pasukan Jaya Katuang, tiba-tiba dikejutkan sama kedatangan pasukan yang ngebawa panji warna merah putih. Dan pasukan berpanji merah putih ini akhirnya mereka berhasil nih ngalahin pasukannya Raden Wijaya. Dan maksa Raden Wijaya buat kabur ninggalin sebagian besar pasukannya. Mantap juga nih merah putih ya efeknya ya. Dan tambah lagi dari sini makin kelihatan ya kalau warna merah putih tuh emang warna yang identik banget sama masyarakat dan penguasa Nusantara. Khususnya di Jawa waktu itu. Sebagian orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yakni darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah. Nah, dari bukti-bukti ini kan berarti panji warna merah putih tuh emang udah dipakai sama para penguasa Nusantara dari dulu ya. Seenggaknya dari akhir abad ke-13. Itu lagi lama ya. Waktu keluarga Grimaldi mulai berkuasa di Monaco. Tapi balik lagi, kita harus ingat, walaupun keluarga Grimaldi udah berkuasa di Monaco sejak abad ke-13, tapi bendera merah sama putih sendiri itu baru resmi jadi simbol negara Monaco di tahun 1881. Jadi ya jauh banget nih kalau dibandingin sama penggunaan panji merah putih di Nusantara ya. Dan ya udah, akhirnya dengan pembelaan berdasarkan bukti-bukti sejarah ini, Monaco nggak jadi nuntut Indonesia terkait kesamaan warga bendera. Jadi habis mereka ngeliat bukti sejarahnya, Monaco ngerasa alasannya kuat juga nih buat Indonesia pakai warna merah putih. Sama kuatnya kayak alasan mereka lah bagi mereka. Dan ya udah, akhirnya kayak sekarang yang ngebedain bendera Indonesia sama Monaco tuh bener-bener cuma ukurannya aja, cuma rasionya aja. Bendera Monaco cenderung kotak, sedangkan bendera Indonesia lebih ke persegi panjang kan bentuknya kan. Udah, bedanya itu doang, sisanya sama semua. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Alasan penolakan Monaco waktu itu tuh cukup masuk akal apa enggak? Atau menurut lu terlalu dibuat-buat alasannya? Silakan komen. Ya, kalian coba komen kalian. Nggak bisa bahasa Belanda guys. Baru aku ingin baca tadi. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Oke, sekian Bermeguing kali ini tentang kenapa Monaco sempat nolak kemerdekaan Indonesia. Ternyata ya itu ya faktor bendera ya. Tapi ya secara alasan historis sih dua-duanya sama-sama kuat sih menurut gue sih. Sama-sama berhak pakai warna ini sih. Dan untungnya Monaco juga nggak batu di sini ya. Abis mereka ngedenger alasan sejarahnya langsung, oh iya ini juga pantas nih pakai merah putih nih. Untungnya Monaco-nya juga gitu loh. Bahaya nih Monaco ya ternyata ya. Kalau nomor revisi kira gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, Nah, itu daripada sepulang sekolah lah pendapat berkenaan dengan kenapa sebenarnya Indonesia ditolak oleh Monaco disebabkan benderanya guys. Bendera merah putih. Warnanya sama, tapi ada bedanya juga. Betul, tapi yang paling penting ialah sejarah daripada merah putih itu sejak dahulu kala lagi untuk memenangkan yang ini sebabnya kami menggunakan merah putih. Ini daripada Monaco, ini daripada Indonesia begitu. Iya. Ya. Ini sebenarnya daripada sejarah lah ya. Kedua-duanya punya sejarah yang sangat kuat. Kenapa mereka menggunakan panji merah putih ini? Karena
itulah sejarah daripada zaman Majapahit dan juga gimana Monaco juga mempunyai sejarah yang sangat kuat untuk menggunakan bendera merah putih. Tetapi ya bedanya itu rasionya ya, maksudnya panjang dan juga kalau Monaco itu kotak ya. Wah, oke, baru kita tahu guys ya. Maksudnya ini ada juga yang kayak gini Pak Ci, seperti Chad dengan Romania, juga Haiti dengan Liechtenstein ya. Maksudnya banyaklah di antara negara-negara lain juga ada isu berkenaan dengan bendera bendera yang maksudnya mereka kalau seperti Chad dengan Romania, mereka itu mengubah gradasi warna ya, warna birunya untuk membedakan bendera mereka. Maksudnya sama aja tapi warnanya itu ada sedikit beda ya. Tapi kalau kita lihat di sini pun ada beda warna juga ya di kita di. Iya betul. Jadi guys, lah juga negara-negara lain pun menggunakan warna merah putih itu, tetapi bagaimana kita menyampaikan bendera itulah menjadi salah satu identity. Benar. Tapi kalau kita lihat tadi ya, ini ini adalah salah satu ilmu yang sangat bagus untuk kita ketahui ya. Nggak perlu dibahas tentang ini harusnya ini udah diperbincangkan dan udah memang resminya yang merah putih itu digunakan. Jadi ini adalah sejarahnya guys untuk pengetahuan kita ya. Jadi komentar yang baik-baik ya dan berikan satu pandangan dan pendapat yang sangat bagus untuk kita baca. Gitu guys ya. Nah, jadi guys kalau ada lagi kalian pengen komentar ya, sila komentar seperti biasa. Kita pengen mendengarkan alasan kalian juga. Gimana ya? Adakah itu kan dia menolak cuman karena bendera doang itu sebenarnya. Tapi bila udah dengar alasannya, mereka pun menerima juga. Ya begitu. Nggak ada masalah yang besar lah ya. Maksudnya daripada perbincangan mereka perbincangan daripada segi bendera antara Indonesia dan juga Monaco ya ketika zaman dahulu itu. Nah, kedua-dua punya alasan yang kuat. Itu sangat bagus ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis. Kalau kita tersalah kata, tersilah bahasa ataupun apa saja opinion yang nggak nyambung kayak gitu ya, kita minta maaf lah ya. Jadi apapun ya, terus support kita, dukung channel sehingga ke hari ini. Dan mungkin itu saja untuk kali ini ya Pak Ci ya. Itu sebenarnya kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just komentar beserta dengan dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.